Jadi halo semuanya, eh, selamat datang kembali. Nggak selamat datang kembali sih, selamat datang di podcast saya ini. Ini sebenarnya nguploadnya nanti di channelku sih, cuma tadi saya sekarang gue udah nggak apa-apa lah ya. Kita pakai aku aja. Sebenarnya ini nguploadnya di channelku, cuma saya buat tugas sekolah lah ya. Kita sekalian ngobrol-ngobrol, jadi bentuknya podcast gitu. Kalian mungkin perhatiin aku merhatiin laptop sebenarnya sih, ya ke kamera ya ke laptop, kebalik ke kamera ya ke laptop gitu. Yang laptop buat research di sini, jadi kalau ada background sedikit hitam-hitam dikit ini itu laptopku. Dan kalau misalkan kamera ini agak sedikit goyang ya mohon maaf, karena mejanya ini agak kurang stabil buat naruh. Dari ini sebenarnya syutingnya di luar, syutingnya ini di jemuran di rumah. Kebetulan ya tempatnya asik aja gitu lah buat ngobrol-ngobrol, buat ya bersantai ria gitu. Cuma kalau kalian notice di sini agak sedikit overexposure, dan ya bayangannya kelihatan banget ya di sini terlalu overexpose, dengan di sininya shadownya terlalu kuat gitu. Nah sekarang udah mulai reda, jadi nanti kalau misalkan di sini terlalu overexpose, saya mohon maaf juga, karena ya saya bukan menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Di sini cuma pakai kamera HP yang bahkan tidak ada ND filter tambahan gitu. Kita nggak usah bahas yang aneh-aneh, kita bahas 5 hal kenapa kalian harus semangat untuk menggapai mimpi. Oke, yang pertama, mimpi itu apa sih sebenarnya? Mimpi itu adalah sesuatu yang ya kalian kejar lah di dalam hidup gitu. Mimpi itu penting karena tanpa mimpi ya hidup kalian tuh nggak ada tujuan gitu. Katakanlah gini, misalkan kalian punya mimpi untuk masuk UGM jurusan arkeolog lah ya, ada nggak ya? Ada kayaknya. Ya kalau nggak ada, andaikan aja ada. Misalkan kalian pengen masuk UGM jurusan arkeolog gitu. Terus selama sekolah kalian ya males-malesan, tugas nggak dikerjain, nggak pernah merhatiin guru, bahkan sampai bolos-bolos nggak jelas gitu. Terus ya buat apa mimpinya gitu, ya nggak? Justru yang namanya mimpi ya harus kalian kejar mau gimana pun. Ya kalau kalian mau masuk jurusan arkeolog di UGM gitu, apalagi ya kita tahu kan UGM gitu loh, salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu. Banyak jadi inceran orang-orang luar, bahkan dari orang Jogjanya sendiri juga sama gitu. Jadi ya jangan males, intinya tuh jangan males sama mimpi. Kalau kalian gagal, misalkan nih kalian sudah, aku udah semangat nih buat gapai mimpi gitu, ya diterusin. Kalau gagal ya dicoba lagi, nggak masalah. Kalian coba daftar gitu, misalkan masuk di UGM jurusan arkeolog gitu, terus nggak lolos gitu. Katakanlah masuk lewat SNM terus kalian nggak lolos, ya dicoba lagi pakai SBM dong gitu. Masih ada jalur lain gitu. SBM nggak lolos juga, skornya kurang, atau mungkin ya nilai kurang lah ya. Ya udah kita coba lagi. Pakai apa ya? Mandiri dong, jalur mandiri. Kalian masih bisa bahkan jalur mandiri kalian bisa milih, bisa pakai nilai SNM kalau kalian eligible SNM. Enggak deng ya? Enggak. Pakai nilai SBM. Kalau misalkan kalian kemarin ikut SBM terus kalian gagal gitu, ya udah kalian coba pakai nilai SBM lagi. Nilai SBM-nya kurang ternyata, ya udah gitu. Tes lagi. Tes mandiri, ada tes mandiri, ikutin aja gitu. Kalau masih gagal lagi, ya udah kita coba tahun depan gitu. Jangan menyerah lah, intinya jangan cepat nyerah gitu. Kalau kalian misalkan ya udah, aku udah berkali-kali udah tak coba, ya mungkin bukan di situ jalan kalian. Ya kalian coba cari peluang di mana kalian bisa dan di mana kalian mau gitu.
kompromi lah sama sama kemampuan kalian gitu. Misalkan ya aku pribadi ya pengen masuk di jurusan ilmu komunikasi gitu, seneng ngobrol-ngobrol kayak gini. Sebenarnya kalau produksi bikin kayak gini-gini tuh seru-seru aja ngobrol gitu ya kan, dimasukin di YouTube, ada view-nya, ada feedback dan segala macem. Seru justru itu seru. Cuman ya keterbatasan sama kemampuan ya kan, harus kompromi dengan kemampuan yang ada gitu. Nah, tapi bukan lantas kamu nyerah aja gitu di di tengah jalan gitu. Kalian masih bisa coba cara yang lain, misalkan cari universitas swasta gitu. Kalau kalian yang punya apa ya, punya sedikit kelebihan rezeki gitu ya, nggak kelebihan juga sih, rezeki kan sudah pas lah ya ada lah ya rezekinya gitu, cukup buat masuk di swasta. Coba kalian masuk di swasta gitu kan, daftar coba di swasta, nggak masalah kok gitu, nggak masalah universitasnya apapun gitu. Kalau misalkan kalian kurang mampu ya udah kompromi sama kemampuan kalian. Misalkan kalian kuatnya di matematika nih misalkan, kan jarang-jarang nih ada orang yang kuat matematika gitu, matematika juga jarang peminatnya gitu. Ya udah kalian masuk coba matematika gitu kan, tunjukin kalau kalian bisa gitu. Misalkan SBM udah lewat nih, SBM udah lewat nih, mandiri, coba kalian coba mandiri matematika gitu kan, ujian mandiri matematika misalnya di UGM gitu. Jadi coba aja, siapa tahu masuk dan jalannya kalian di situ, bakal di situ, nggak masalah gitu. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk, karena tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu mimpi. Jadi kita rekap sedikit aja. Jadi mimpi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang kalian cita-citakan. Nah, itu salah satu bentuk dari cita-cita, mimpi. Bukan mimpi yang kalau misalkan kalian tidur dan segala macam ada bayangan. Itu mimpi yang lain. Maksudnya mimpi di sini adalah impian. Sesuatu yang kalian pengen di hidup ini, biar hidup kalian ini berarti gitu, punya tujuan gitu. Oke, langsung aja kita kasih 5 alasan kali ya. 5 alasan kenapa mimpi itu adalah sesuatu yang penting menurutku. Oke, yang pertama sebagai yang tadi sudah dibilang, yaitu yang pertama sebagai tujuan hidup. Oke, kalau kalian hidup tanpa adanya tujuan, ya buat apa kalian hidup gitu kan? Apa yang harusnya sih semua orang punya mimpi gitu. Kalau ada orang yang bilang, aku belum punya mimpi, aku nggak ngerti tujuan hidupku apa, ya dicari, jangan malas. Karena kalau hidup kalian nggak punya tujuan, satu, kalian nggak bisa jadi apa-apa. Kalian katakanlah gini, kalian punya keahlian memasak, ya kan? Masakan kalian enak. Misalkan ada waktu itu sempat nginep misalkan di tempat teman, terus kalian masak di sana. Kata teman kalian, ini makanannya enak. Terus kalian di rumah masak, dicoba sama orang-orang rumah, enak ternyata. Tapi kalian ngelakuin itu kayak ya udah, kayak bukan sesuatu yang kalian pengen gitu. Terus kalian nyerah aja gitu, nggak nyari apa sesuatu yang kalian pengen. Ya nggak ada tujuannya hidup kalian. Ya go with the flow gitu aja. Ya go with the flow itu juga lumayan ya nggak masalah untuk dilakukan gitu. Ikuti alurnya, ikuti arusnya, itu nggak masalah dilakukan, asalkan kalian sudah mengerti apa yang kalian tuju. Misalkan kalian sudah udah mantap nih di suatu situasi, kalian udah punya pekerjaan yang kalian pengen, tentunya kalian ya istilahnya tuh sesuatu yang kalian pengen itu tuh sudah ada gitu. Ya udah, kalian tinggal go with the flow aja gitu. Punya usaha boba, alhamdulillah sukses gitu kan, ya udah go with the flow gitu. Kayak ya udah ikuti aja alurnya, nanti bakal kemana gitu. Kalau misalkan tahu-taunya mentok, ya udah kalian tinggal cari cara gimana caranya untuk
memulai sesuatu yang baru gitu. Nah ini ada hubungannya memangnya memulai sesuatu yang baru ya, katakanlah apa mungkin kata kalimatnya berinovasi, enggak juga sih, tapi melakukan sesuatu dengan yang baru gitu. Kalau kalian sudah mentok di suatu situasi gitu, kalian punya usaha boba misalkan, terus kalian udah laris nih, udah laris, terus karena saking larisnya kalian udah mentok nih, kalian bingung mau bikin inovasi apa lagi gitu. Ya udah, berarti satu-satunya cara ya turun dari atas. Ini misalkan nih, ini boba nih ya, kalian usaha boba udah di sini nih, ya udah kalian turun di sini, kalian cari sesuatu yang baru yang menurut kalian itu berpeluang untuk sama-sama juga seperti boba ini sama-sama suksesnya gitu. Duh, geser. Gitu. Itu yang pertama adalah tujuan hidup ya. Kalian memang harus ya paling nggak punya, ngerti lah kedepannya kalian pengen ngapain gitu ya kan. Kalau kalian ngerti gitu kalian pengen ngapain di hidup ini gitu, ya hidupnya enak bro, serius. Aku aja jujur kalau misalkan apa istilahnya, kalau nunut kehidupan ya go with the flow gitu ya nggak jadi apa-apa ya, paling ya lulus SMK terus kuliah ngambil sesuatu yang nggak ya dibilang pengen nggak pengen, dibilang mampu ya nggak mampu banget, tapi ya yang itu yang bisa masuk gitu kan. Terus habis itu lulus kuliah kerja, katakanlah ngambil PNS, kehidupannya gitu-gitu aja ya, walaupun duitnya ada gitu kan, punya keluarga, dan ya udah gitu go with the flow tuh monoton gitu loh. Dalam hidup itu tuh kayak nggak ada sesuatu yang seru aja di hidup gitu ya. Jadi ya yang pertama adalah tujuan hidup kalian ya, perlulah buat adanya mimpi di hidup kalian gitu. Yang kedua, sebagai sumber motivasi. Oke? Lagi-lagi kehidupan, motivasi. Kalau kalian nggak punya motivasi untuk hidup, terus buat apa kalian hidup gitu kan? Ya udah, mending nggak ada kan. Kalau kalian punya motivasi untuk hidup, keluarga misal, kalian udah punya keluarga gitu kan, terus ya keluarga kan tanggung jawab lah ya. Ya kalian harus bertanggung jawab sama keluarga yang kalian sudah bikin ini gitu. Kalian punya istri di rumah misalkan ya, yang udah nikah, kalian punya istri di rumah, yang udah punya anak, sudah punya anak, kalian punya anak, tanggung jawab kalian juga gitu. Jadikan itu sebagai sumber motivasi kalian buat ya terus bekerja, terus berusaha untuk tetap hidup, jelas itu udah pasti. Tapi ya kadang-kadang kita hidup itu di mana kalian punya motivasi gitu ya, tapi motivasinya itu nggak sesuai sama yang kalian pengen. Misalkan kalian pengennya jadi YouTuber nih, sekarang kan lagi banyak-banyaknya orang yang jadi YouTuber gitu kan ya. Terus kalian hidup sebagai seorang PNS mungkin ya, ini tidak menyudutkan suatu pekerjaan ya, tapi ya you get the point lah. Kalian dapat lah poinnya apa gitu. Ya udah, terus kalian nggak berani gitu kan, misalkan kalian nggak berani ngambil keputusan untuk berubah ke arah hidup yang kalian pengen gitu, dari yang tadinya cuma sebagai pegawai sipil terus habis itu keluar jadi YouTuber. Kalian nggak berani melakukan itu karena resikonya terlalu besar, dan juga ya satu memang masalah segalanya itu bukan duit, tapi hampir semuanya butuh duit gitu loh. Keluarga kalian penuh tanggung jawab lah sama keluarga, itu ya butuh duit juga sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian melihat peluang di situ, kalian udah ngerti nih, ini sebagai YouTuber kalian udah ngerti nih jalannya, ini bakal begini gitu. Ya udah, kalau kalian berani,
kalian ngomongin dulu sama keluarga kalian. Misalkan sama istri, ngomong sama istri dulu, aku punya ini nih gitu, punya rencana bakal begini gitu. Ajak kompromi, ajak ngobrol biar orang rumah juga ngerti, keluarga kalian juga ngerti gitu. Ngomong sama anak itu penting loh. Jangan dikira nggak penting, ngomong sama anak itu juga lumayan penting gitu. Ngomong sama orang tua sangat penting sekali, karena ya orang tua lah ya, namanya juga orang tua yang mendidik kita dari awal, dari kecil gitu sampai sekarang. Ya mungkin kalian udah kerja, buat kalian yang ya mungkin masih kuliah ya, orang tua tuh ya salah satu hal yang penting nih. Ya jadi ya kita pindah posisi ya, sorry tadi ya laptop udah mulai kepanasan karena ya di luar, namanya juga di luar gitu kan tuh, namanya juga di luar. Oke, kita lanjut lagi ya, lanjut yang tadi. Sampai mana tadi ya? Sampai kalau nggak salah bagian orang tua ya. Ya intinya jadikan keluarga itu sebagai sumber motivasi kalian tetap, tapi jangan ya kompromi aja lah sama keluarga. Kalau memang kalian nggak suka di suatu pekerjaan gitu ya udah, ngobrol sama mereka supaya mereka juga ngerti kalau kalian tuh juga nggak betah di hidup di posisi yang kalian sekarang, apa istilahnya itu, di posisi yang kalian ada sekarang gitu. Ngomong-ngomong kok kayaknya terlalu overexpose ya, kasihan gitu mata kalian. Oke, kita lanjut lagi, pindah lagi posisinya, tadi terlalu overexpose ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita ya gini, sip, kurang geser gini kali ya, gini. Oke, jadi ya bagian motivasi udah selesai tadi ya. Intinya hidup kalian tetap butuh motivasi untuk terus hidup gitu. Yang ketiga, bekerja keras, untuk lebih bekerja keras. Oke. Ya, mimpi ya, namanya juga mimpi, butuh kerja keras gitu, butuh banyak pengorbanan di hidup gitu. Kalau kalian nggak bekerja keras buat dapetin mimpimu ya nggak bakal dapet gitu, ya kan? Pengen jadi dokter, nggak ada kerja kerasnya. Pengen jadi koki, nggak sekolah koki, nggak belajar masak, apalagi ya. Pengen masuk PNS, nggak ikut tes CPNS sih, sama aja gitu. Maksudnya adalah ya kalau kamu pengen mimpimu itu tercapai, ya kalian harus butuh yang namanya kerja keras, butuh usaha untuk masuk situ. Wong, kalian pengen masuk ke sekolah yang kalian suka aja kalian harus ngelakuin ujian dulu, ya kan? Kalian harus tes dulu, misalnya tes wawancara, tes pengetahuan, tes baca Quran mungkin kalau kalian yang sekolahnya mungkin khusus Islam gitu ya, kayak Muhammadiyah atau mungkin MA madrasah gitu ya, Sanawiyah, Aliyah, Ibtidaiyah mungkin gitu. Ya pokoknya yang namanya mimpi itu ya butuh kerja keras gitu, butuh pengorbanan. Apa yang kalian lakukan untuk mimpi itu ya bakal dibayar sama kalian dapat mimpi itu, ya kan? Kalau kalian bekerja keras, kalian berdoa terus, ya kan, istilahnya ikhtiar, nggak lupa berdoa, ya kan, tawakal sama mimpi kalian yang kalian pengen itu, kalian bakal puas kalau nanti dapat sama mimpinya itu. Kalian pengen masuk UGM, kalian ikhtiar, kalian berdoa, tawakal biar bisa masuk UGM gitu, tahajud, itu kan yang namanya usaha gitu ya, namanya kerja keras bagaimana kita ingin menggapai mimpinya. Ya kalau sudah dapat pasti bakal puas banget, karena apa ya, karena usaha kalian terbayarkan gitu loh gitu. Jadi ya
untuk menggapai mimpi, kenapa alasan kalian harus semangat menggapai mimpi ya karena mengejar mimpi itu harus butuh kerja keras, butuh pengorbanan juga bahkan gitu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Oke, alasan kenapa kalian harus semangat mengejar mimpi karena dapat melupakan hal-hal negatif. Ya kan? Ya sekarang gini deh. Misalkan kalian pengen jadi koki. Ya kan? Ini kita di video ini, kita di podcast ini kita banyak menggunakan perumpamaan ya karena mungkin itu lebih relate aja gitu sama apa yang akan dijelaskan gitu ya. Misalkan kalian pengen jadi koki nih gitu kan, usaha kalian ya masak, ya coba terus, kalau misalkan nggak enak ya coba lagi, nggak enak coba lagi, nggak enak coba lagi sampai mungkin beribu-ribu kali ya kan. Namanya masak nggak bisa situ sini ya, namanya melakukan sesuatu hal yang pertama kali nggak bakal situ sini langsung berhasil gitu. Patah ya, kursinya patah tadi sedikit, ya udah nggak apa-apa lah. Nah, di usaha yang kalian lakukan terus menerus itu ya bakal melupakan sesuatu hal negatif yang ada di diri kalian. Kalian belajar masak terus, setiap waktu belajar masak terus, kalian ya bakal lupa hal-hal negatif, misalkan males-malesan scroll IG gitu ya kan, terbaring di kasur dengerin musik sambil scroll IG gitu kan, Instagram ya itu bakal lupa lah ya, karena itu bakal apa istilahnya ya, kalian bakal fokus sama apa yang kalian tuju gitu. Usaha-usaha itu bakal melupakan semua hal-hal negatif kayak males ya, itu tadi yang sudah disebut tadi ya, males, terus nggak bertanggung jawab, misalkan ya nggak bertanggung jawab juga termasuk gitu. Kalian masak gitu, wah aku pengen nih nanti, misalkan kalian sudah punya bayangan gitu kan, kalian sudah punya bayangan nanti bakal di dunia pekerjaan yang kalian pengen itu seperti apa, jadi koki ya kan, seperti yang tadi gitu. Nggak bertanggung jawab itu ya hal negatif juga sih, jadi istilahnya gimana ya, yang jelasin itu agak susah sih ya. Ya di dunia pekerjaan kalian udah punya bayangan, terus apa istilahnya tuh ya kalian tahu lah maksudnya kenapa itu bakal menjauhkan hal-hal negatif seperti tidak bertanggung jawab, malas-malasan dan segala macam ya you get the point lah. Agak susah menjelaskannya, tapi ya intinya itu. Terus selanjutnya yang terakhir nih, udah yang terakhir nih, kocak cepet banget ya. Oke, yang terakhir adalah pantang menyerah. Udah jelasin ya padahal tadi ya, pantang menyerah ya intinya jangan mudah nyerah sama mimpi yang kalian pengen, ya kan. Kalau misalkan kalian nyerah sama mimpi yang kalian pengen, ya kapan dapatnya, iya kan. Masa baru gagal sekali jadi koki, kalian misalkan kalian punya mimpi bakal jadi koki terkenal yang ya tarafnya internasional lah ya gitu. Dah, terus habis itu mic-nya oke kan. Nah, terus habis itu kalian sudah jadi koki yang tarafnya ya masih belum internasional ya, masih nasional, mungkin ya koki-koki di rumah makan gitu ya, misalkan di rumah makan atau di restoran yang ya di restoran lah ya yang cukup mewah gitu misalkan. Apa tadi? Kok lupa? Nah, terus misalkan kamu udah bekerja di restoran yang cukup mewah gitu. Terus kalian punya mimpi jadi koki internasional yang terkenal gitu di seluruh dunia, misalkan salah satu jadi Indonesia gitu. Terus udah kamu udah di situ aja, kayak gaji udah cukup ya kan, gaji udah cukup misalkan.
terus habis itu makanan udah enak gitu istilahnya. Kalau membangun ya, kalau pengen punya keluarga ya istilahnya bisa masak lah, itu ya minimal udah bisa masak lah, enak gitu. Terus udah dilupain aja mimpi itu, apa istilahnya, jadi koki internasionalnya tuh udah syuh gitu, udah kayak kehidupanku udah enak gitu. Jangan 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 buat aku berusaha lagi, jangan buat aku berharap lagi, ya jangan gitu, ya jangan gitu, ya gimana ya. Artinya kalau kalian masih belum gapai itu mimpi, ya kalian berarti belum sukses, ya kan? Ya kalian belum sukses, mau mimpi yang kalian pengen itu belum tercapai kok, ya kan? Gitu. Nah, intinya adalah tahan banting, jangan takut gagal wes. Kalau kalian misalkan aku pengen jadi koki terkenal gitu kan, terus kalian masih di taraf koki-koki yang masih biasa-biasa aja gitu, jangan mudah gagal, jangan mudah menyerah karena gagal. Ya namanya gagal itu kan ya itu wajar, namanya juga usaha kan. Jangan kan, nggak usah jauh-jauh lah buat ngambil istilahnya itu menggapai mimpi yang kalian pengen lah. Kalian mau jadi koki biasa aja, kalian kan harus belajar masak, belajar motong, belajar numis, ya pokoknya belajar masak lah intinya. Ya kalau misalkan gini deh, pas kalian mau jadi koki kalian belajar masak, nah katakanlah kalian lagi motong wortel nih, terus habis itu melenceng sedikit gitu, padahal kalian disuruhnya tuh harus yang istilahnya tuh yang presisi gitu. Mungkin di sekolah kokinya harus motong harus presisi gitu. Ya kalau misalkan kalian mencong, ya udah, ya itu namanya juga kegagalan, ya kan? Ya namanya manusia nggak ada yang sempurna, ya gagal aja gitu. Nggak usah terlalu diambil pusing. Ya mungkin sesaat bakal aku gagal gitu kan ya. Tapi ya udah, jangan nyerah dong. Misalkan ya jangan nyerah gitu aja. Kalau kalian nyerah gitu aja, ya itu mimpi kalian jadi koki terus gimana gitu kan. Mimpi kalian nanti jadi koki terkenal tuh gimana gitu. Kan sia-sia gitu. Belum lagi biaya yang udah keluar kalian masuk sekolah koki gitu kan. Kalau nggak salah masuk ke sekolah koki itu mahal loh. Jadi ya intinya adalah jangan pernah menyerah sama mimpi kalian gitu. Karena tanpa mimpi ya hidup kalian nggak ada artinya gitu. Nggak ada motivasinya kalian hidup. Serius. Ya kayak gini misalkan, pengen jadi koki gitu kan, tapi males-malesan scroll IG terus, baring sambil dengerin musik, nggak belajar masak. Sekalinya belajar gagal mulu, ya kan? Sekali belajar terus gagal gitu kan, sekali gagal udah nggak tahan banting, nggak mau dicoba lagi, katanya makananku nggak enak, aku nggak bakal bisa masak dan segala macam. Ya baru sekali bro, itu koki-koki yang terkenal ya, koki-koki yang Chef Zuna, Chef Renata itu tuh udah melewati proses itu, di mana mereka gagal, di mana mereka pantang menyerah lah. Intinya tuh ya, aku ceritain satu chef yang aku tahu dan ceritanya cukup menyedihkan gitu, yaitu adalah chef, ini aku sebut kalian namanya ya, Chef Yuda Bustara. Itu aku kenal dulu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2010, 2012 atau 2011 ya, ya antara tahun-tahun segitulah. Pertama kali aku nonton di TV waktu itu, siaran dia masak lah ya, dia kan punya acara masak gitu kan. Makanannya tuh enak-enak serius. Jadi si Chef Yuda Bustara ini adalah seorang koki yang istilahnya itu mengadaptasi gaya zaman sekarang, gaya anak muda zaman sekarang, tapi dengan ya bahan-bahan yang sehat tentunya, misal gitu ya. Karena keunikannya ya, terus dia naik dan segala macam gitu.
menurutku waktu itu aku nonton dia itu keren banget. Maksudnya makanan zaman sekarang itu jarang ada yang sehat bro, boro-boro kali ya, kali pizza aja ya, pizza itu salah satu makanan anak muda ya. Terus sehat dari mana, maksudnya kalorinya tinggi gitu, jadi bisa bikin hal yang sama dengan bahan yang berbeda tapi rasanya tetap enak gitu loh. Itu salah satu chef yang aku kagumi, Chef Yuda Bustara. Nah, baru-baru ya baru sekitar, ya udah lama sih hitungannya ya, setahun lalu tuh aku baru nemu channel YouTube-nya setelah aku udah lama nggak ngelihat dia ada di TV gitu kan. Aku juga pribadi udah jarang nonton TV gitu. Setelah udah bermiliar-miliar tahun aku tidak nonton TV lagi gitu, aku akhirnya nemu channel YouTube-nya Chef Yuda Bustara ini. Aku nonton lagi tuh, nonton semua videonya, hampir semua videonya aku tontonin gitu kan. Nah, karena saking tertariknya sama chef ini, terus akhirnya aku cek biografinya gitu. Biografi ya, bukan cuma biodata ya, biografi aku cek di internet gitu kan, di Google aku cari. Dan ternyata failnya tuh gila loh. Dia itu Chef Yuda Bustara itu salah satu chef, dia pernah belajar di Malaysia gitu. Dia pernah jadi koki di Malaysia, di satu restoran di Malaysia gitu. Cukup terkenal, kalau nggak, yang aku ingat-ingat itu restorannya cukup terkenal gitu. Nah, terus ada satu hari di mana dia itu ya namanya kok, dia nge-serve orang, dia ngasih makanannya ke pelanggannya itu, ke customernya, ke ya pelanggannya itu gitu. Dia bawa piring isinya, aku lupa isinya apa yang ada di piring itu. Terus waktu itu ya pokoknya makanan lah intinya. Pas dia mau bawa, mungkin karena telat kali ya, kalau dia kelamaan masak gitu, terus dia buru-buru, dia maksudnya mau agak cepet gitu biar pelanggannya nggak keburu nunggu lagi lama gitu. Kalau kepleset, kalau nggak salah itu aku baca itu kepleset apa, pokoknya makanannya jatuh, terus akhirnya dia dimarahin sama kokinya. Dia aku inget ya, kalau nggak salah dimarahin sama kokinya, terus akhirnya di vakum, literally vakum sama dunia masak, sama dunia perchefan tuh dia vakum. Tapi buktinya terkenal aja sampai sekarang kok, gitu kan. Dia bahkan takut, sumpah, aku baca itu dia takut banget, dia takut sama dunia dapur karena hal itu ya, karena kejadian itu dia jadi takut mau masuk ke dunia masak lagi, mau kemana. Dia takut, intinya dia takut untuk coba masuk ke dunia chefnya lagi, dunia permasakan lagi. Tapi sekarang lihat, YouTube-nya ada, bagus lagi. Ya intinya adalah jangan nyerah, karena ya kalian udah tahu gitu, itu passion kalian, itu sesuatu yang kalian suka, yang kalian suka gitu. Ya jangan berhenti gitu aja. Hal yang kalian suka kok kalian berhenti. Kalian suka main game, kalian suka main Mobile Legends misalkan, ya kalian nggak bakal berhenti kan kalau kalian suka, ya namanya suka gitu kan. Terus kalian punya mimpi jadi pemain e-sport gitu, e-sportnya Mobile Legends, kalian pengen join di satu e-sport club gitu ya dikejar terus, jangan nyerah gitu aja gitu. Karena kalau kalian nggak nggapain mimpi yang kalian pengen, ya terus apa motivasi hidup kalian, ya kan? Nggak ada sesuatu yang kalian tuju di hidup ini gitu. Go with the flow, kayak gini deh. Analoginya adalah kalau misalkan aliran sungai nih gitu kan, awalnya deres itu kan, alirannya bagus, deres gitu kan. Terus suatu saat ada pohon tumbang nih, plek gitu, airnya ketahan, aliran sungainya ketahan. Ya kalau kalian nggak buat perubahan, yaitu sungai ya udah bakal gitu doang, ya bakal ketahan terus. Ya di sana bakal aliran sungai yang setelahnya, yang setelah
setelah ketahan pohon itu ya bakal kering gitu. Ya gitu deh, intinya analoginya seperti itu. Aliran sungai yang ketutup sama pohon gitu, itu salah satu analogi yang menurutku cukup keren gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian nemu nih ada sungai gitu kan, ada sungai yang alirannya kesumbat kan, ada pohon tumbang di situ, ya udah kalian singkirkan pohonnya, atau mau kalian potong, atau mau kalian panggil teman, kalian angkat itu pohon ke tepi sungai gitu, atau mungkin kalian jadikan kalian buangnya di sungai biar dia ikut larut sama sungai itu, ya terserah kalian gitu. Yang penting adalah kalian tetap menjaga aliran sungai itu tetap jalan gitu. Jangan sampai kalau ada pohon tumbang di aliran sungainya kering, yang sebelah sini, yang sininya ketahan, ya kalian biarin. Ya kasihan, misalkan ada pemukiman itu, ya kasihan sana yang butuh air dari sungai itu gitu. Intinya gitu. Mimpi itu salah satu bagian penting di hidup kita istilahnya. Jadi ya tetap semangat buat ngejar mimpi kalian, karena nggak ada yang tahu, siapa tahu rezeki kalian ada di situ kan. Gitu sih. Ya. Cerita ini juga tetap berlaku buat aku juga sebagai yang ngasih materi seperti inilah ya. Aku masih muda gitu, masih belum banyak pengalaman yang ada di hidup ini gitu kan. Gagal juga masih sedikit. Berhasil apalagi gitu kan, gagal aja sedikit, gimana yang berhasil gitu kan. Tapi ya intinya mimpi ya tetap bakal jadi mimpi kalau kalian nggak diusahain gitu. Mimpi bakal jadi sebuah kenyataan kalau kalian usahain, kalian kerja keras di situ, kalian totalitas dalam mengerjakan itu penting juga. Adalah jangan sepele, jangan setengah-setengah lah. Kalian usaha tapi kalau setengah-setengah ya setengah-setengah juga jadinya gitu ya. Jangan lupa untuk berusaha untuk menggapai mimpi kalian. Buat yang belum ngerti apa mimpi kalian, cari mimpinya. Bisa dimulai dari apa yang kalian suka gitu kan, kalian lakuin. Ngerasa berat, kalian cari lagi apa yang kalian suka yang lain gitu kan. Ya itu sih ya, kurang lebihnya begitu. Sedikit panjang mungkin ya video ini, nggak tahu berapa menit, tapi ya namanya podcast ya paling nggak setengah jam lah gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan hari ini gitu. Andaikan kalian nggak ngerti, mungkin bisa di rewind aja, atau mungkin ya didengerin seksama lagi apa maksudku. Perbanyak lagi baca-baca di internet kenapa alasan kenapa kalian harus semangat untuk istilahnya menggapai mimpi kalian lah begitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf, karena ya manusia tidak luput dari kesalahan. Kalau bahasanya kejelimet dan yang lain-lain, begitulah kurang lebihnya. Oke, sampai jumpa, dadah.